Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Hasanah. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini saya Reni Risti dan juga bersama Syekh Ahmad Al-Misri kembali lagi hadir nih di program Hasanah, dan tentunya kita akan membahas segala sesuatu yang menarik. Nah, Syekh, gimana kabarnya? Aku udah nanya udah nanya pemirsa tapi belum nanya Syekh gimana kabarnya. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Yang penting pemirsa sehat, kita ikut sehat. Betul, yang penting ya benar-benar kita biar sama-sama sehat. Nah, Syekh, jadi ini saya mau to the point aja. Saya kenapa to the point? Karena ini lumayan banyak ditanyain di akun Instagramnya Hasanah. Jadi seputar tentang kan ini jelang Ramadan. Salah satu kebiasaan adat istiadat masyarakat Indonesia itu adalah ziarah kubur. Kalau saya perhatikan enggak di Jakarta, enggak di mana-mana, itu ini minggu-minggu ini tuh sudah mulai macet banget pemakaman. Macetnya itu dari mulai penjual bunga, penjual air mawar, pembaca doa dadakan bahkan ada. Pembersih pembersih makam dadakan tuh juga ada gitu. Dan saya pun salah satu yang menjalankan ritual itu gitu untuk jenguk kakek nenek saya yang sudah meninggal. Sebenarnya ini mungkin jadi pertanyaan saya mewakili pemirsa Hasanah juga yang ada di rumah. Fenomena jelang Ramadan, ziarah kubur itu sebenarnya memang ada keutamaan khusus nggak sih, Syekh, kalau dilaksanakannya di jelang-jelang Ramadan seperti sekarang ini, Syekh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa wala. Para pemirsa Hasanah dimanapun Anda berada, semoga kalian semua senantiasa diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diberikan perlindungan oleh Allah dan kita semua meraih husnul khatimah. Ziarah kubur. Kuburan itu adalah tempat tinggal kita sementara. Itu yang namanya barzakh. Barzakh itu penghalang antara dua sesuatu. Dia tidak bisa kembali ke dunia dan dia juga tidak bisa masuk ke akhirat. Maka orang tersebut ketika di alam barzakh masih membutuhkan doa, sedekah, amal-amal soleh dari keluarga atau kerabat atau sahabat, bahkan tetangganya juga sekaligus. Dulu Rasulullah SAW melarang kita ziarah kubur karena mungkin terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Kemudian Rasulullah SAW memperbolehkan kita ziarah kubur. Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang boleh kalian ziarah kubur karena akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Berarti tujuan dari ziarah kubur adalah mengingat kematian, akhirat, kematian, bahwa nanti tempat kita di situ. Kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, ziarah kubur itu tidak pernah ditentukan oleh syariat Islam. Kapanpun, dimanapun kita berada, boleh ziarah kubur. Pagi, siang, sore, malam, musim-musim, kapan aja silahkan. Tidak pernah dibatasi. Tidak ada waktu khusus juga berarti? Tidak ada waktunya. Bebas kapan aja. Maka itu ziarah kubur untuk laki-laki kan sunnah. Kalau perempuan kan jadi khilaf para ulama. Ya, tapi pendapat yang dipegang oleh guru-guru kami dan ulama-ulama, dan ini pendapat yang benar wallahu alam, bahwa ziarah kubur untuk wanita juga diperbolehkan selama tidak meninggalkan hak Allah, kewajiban suami, keluarga dan lain, atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Maka kalau kita ziarah kubur, boleh kapanpun, dimanapun. Tapi kenapa di bulan Ramadan? Kenapa tuh? Karena biasa bulan Ramadan menjelang Ramadan itu banyak yang liburan. Banyak persiapan untuk Ramadan. Ya. Atau biasa menjelang Lebaran. Karena kesempatan kita sebagai manusia dengan aktivitas kita yang padat, ya, maka kita meluangkan waktu. Apalagi di bulan Ramadan, kita berusaha berbanyak amal soleh. Di antaranya kita ziarah orang yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Di negara Timur Tengah juga, bahkan di Mesir juga ada ziarah kubur ketika masuk bulan Ramadan. Maka Islam tidak pernah menentukan waktunya. Kapan saja antum mau ziarah boleh, selama tidak melanggar aturan Allah. Artinya jangan mensia-siakan sholat beralasan mau ziarah kubur. Jangan seorang istri mensia-siakan kewajiban suami beralasan mau ziarah kubur. Jangan mensia-siakan kewajiban terhadap negara dan lain beralasan mau ziarah kubur. Maka tunaikan hak dan kewajiban dulu, baru Anda boleh ziarah kubur. Nah, tapi gini, Syekh, kalau biasanya saya punya ritual lain, dan ini juga kayaknya saya ngelihat setiap saya ziarah dilakukan juga nih sama banyak orang. Tabur bunga, tabur air mawar, terus
saya tanam pohon Kamboja biar teduh gitu Syekh. Sebenarnya dengan saya tabur bunga, siram air gitu, ada pengaruhnya nggak sih Syekh buat orang yang sudah meninggal itu Syekh? Iya. Kenapa air mawar? Biar wangi. Kalau saya karena yang dijual air mawar Iya. sih. Biar wangi, harum. Dan bunga kenapa? Karena bunga itu cantik. Maka pemakamannya kelihatan indah. Tapi sayang sekali banyak pemakamannya dari luar indah, tapi di bawahnya wallahu Kita alam. nggak tahu, iya. Ya. Tapi kita berhusnuzon. Memang pernah nggak terjadi di zaman Rasulullah ada yang tebar bunga atau menanam pohon atau lain sebagainya? Pernah terjadi dan Nabi sendiri yang melakukannya. Nah, coba pemirsa kenapa? Dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, Nabi SAW marra ala qabraini wa huma yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Nabi melewati 2 kuburan dan mereka sedang disiksa, tapi bukan disiksa dalam hal yang besar menurut penilaian manusia. Orang yang pertama itu disiksa karena apa? Karena la yastabri min bauli. Ya, atau la yastatira min bauli. Banyak riwayatnya. Orang itu tidak menutupi dirinya ketika buang hajat atau tidak membersihkan dirinya ketika dia buang air. Itu pertama, dia disiksa gara-gara itu. Yang kedua, kana yamshi bainan nasi bin namimah. Dia berjalan di tengah-tengah manusia mengadu domba, buat kerusuhan. Maka Rasulullah SAW karena Nabi bisa mengetahui hal yang gaib, bahkan yang di dalam tanah, berdasarkan wahyu Allah berikan kepada beliau. Akhirnya Nabi SAW langsung meminta kepada para sahabat pelepah kurma. Ya, minta dari mereka. Nanti kita tahu kenapa ini. Kemudian dipelah 2, kita capin satu di sini, satu di sini. Sahabat bertanya, kenapa kau lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, la'alla Allah an yukhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Saya berharap Allah meringankan mereka, azab mereka, ya, selama pelepah ini tidak kering. Kenapa pelepah ini? Karena dikatakan setiap tanaman berzikir, bertasbih. Maka kalau kita taruh di situ dia sedang bertasbih, mudah-mudahan yang ada di dalam kubur di sekitarnya mendapatkan keberkahan. Seperti kalau kita zikir, istighfar, tahlil, yasin di area kuburan, itu kita mendapatkan keberkahan karena malaikat hadir di tengah-tengah orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka nanti insya Allah akan meliputi kuburan tersebut dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawa oleh para malaikat yang diturunkan kepada orang yang sedang membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya nggak apa-apa. Nah, maka ulama mengatakan, loh itu dilakukan oleh Nabi karena itu keberkahan dengan tangan Nabi, bukan hanya dengan pelepah ini aja. Ada yang ulama bilang enggak, itu kekhususan dengan Rasulullah karena Nabi tahu ini mereka disiksa. Kalau Anda menanam pohon di situ, jangan-jangan Anda tahu ini dia disiksa, padahal kita nggak tahu. Jadi kita bersuudzon. Tapi kata ulama, tidak mengapa jika kita lakukan karena tidak akan membawa mudarat. Dan tidak akan membahayakan orang yang ada dalam alam kubur. Maka jika ada yang tebar bunga, ada yang mawar atau air mawar dan lain sebagainya, itu hal yang baik. Tapi lebih baik lagi bersedekah. Lebih baik lagi umrah atas nama orang yang meninggal. Ada yang merasa, wah saya nggak punya uang bisa semua, sedekah. Apalagi di setengah pandemi ini, ya, itu pahalanya lebih besar lagi. Dan bisa kita hadiahkan kepada orang yang telah wafat. Oh, Masya Allah. Jadi sebenarnya yang tadi sudah Syekh bilang gitu, tidak mengapa, tapi ada cara yang syariat Islam menganjurkan dan itu jauh lebih baik gitu. Iya. Jadi kalau mungkin nih nanti saya juga kan mau ziarah nih Syekh ke tempat kakek nenek saya akan melakukan itu juga, tapi saya juga kencengin lagi sedekahnya buat Betul kakek sekali. nenek saya insya Allah. Nah ini Syekh, kadang-kadang kalau misalnya ada keluarga yang meninggal gitu, pengennya tuh dimakaminnya tuh di tempat-tempat tertentu, misal makaminnya kalau boleh tuh deket sama keluarga. Kadang-kadang satu tempat makam, padahal sebenarnya di sisi lainnya tuh masih ada gitu. Atau dimakaminnya di dekat orang-orang soleh. Orang-orang soleh di sekitar lingkungan situ kan biasanya ada makam khusus gitu, terus pengen dimakamin juga dekat situ. Nah sebenarnya ada nggak sih manfaat khusus baik yang dari yang sudah meninggalnya deh misalnya kayak gitu, ada nggak sih manfaatnya? Iya, itulah pertanyaan yang sangat bagus sekali karena itu sebuah fenomena saat ini. Maka pemirsa coba perhatikan. Di Turki juga ada makam sahabat namanya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda.
Di areanya itu banyak sekali orang yang ingin dimakamkan di situ, bahkan tanahnya jual dengan harga mahal. Dan bahkan bukan hanya di Turki atau di Indonesia, bisa jadi atau di tempat-tempat lain, dia ingin dimakamkan di dekat orang soleh. Sama sekali nggak ada faedahnya. Oh. Kenapa tidak ada faedahnya? Abu Jahal dimakamkan di Makkah, padahal Makkah adalah tanah suci. Dan di Makkah itu banyak sahabat yang dimakamkan. Di kota Madinah, di situ ada jasadnya Rasulullah, dan tidak jauh dari situ ada jasadnya orang-orang kafir. Dan di situ ada jasadnya di perang Badar, perang Uhud. Di situ tidak berjauhan makamnya orang-orang muslim yang meninggal dalam keadaan syahid dan makamnya orang kafir. Sama sekali tidak ada pengaruh. Kenapa? Ketika kita di dalam liang lahat, kita bertanggung jawab terhadap amal kita masing-masing. Tidak ada sama sekali pengaruhnya. Walaupun dalam satu liang lahat ada makam orang soleh, kemudian di situ ada orang yang ahli maksiat, orang yang memakan yang haram dan lain sebagainya, dimakamkan di tempat kuburan orang soleh, tetap tidak ada pengaruh. Masing-masing akan dihisab. Nah, tapi Syekh, kalau waktu di zamannya sahabat itu Umar bin Khattab justru pengennya dimakamkannya tuh dekat sama Nabi. Itu gimana Syekh? Gini, kan ada ceritanya, ada prosesnya. Prosesnya adalah ketika suatu malam Sayyidah Aisyah mimpi ada 3 bulan jatuh di kamar beliau. Dan beliau ceritakan kepada Sayyidina Abu Bakar. Tidak lama Rasulullah wafat dan Rasulullah dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah. Karena Nabi dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi ketika dimakamkan di situ kata Sayyidina Abu Bakar, ini bulan pertama dan yang terbaik. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, dan Sayyidah Aisyah langsung memakamkan Sayyidina Abu Bakar sebelah Rasulullah karena berpikir ini adalah sahabat terdekatnya Rasulullah. Dan mereka semua soleh. Dan Sayyidina Abu Bakar karena tidak mau berpisah, hidup mati bersama Rasulullah sebelah-sebelahan. Kemudian di situ Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu meninggal syahid karena ditusuk pada rakaat kedua salat subuh di Masjid Nabawi. Beliau nggak meninggal langsung. Beberapa hari kemudian beliau meninggal. Beliau mengatakan kepada Abdullah, anaknya beliau, wahai Abdullah, kalau saya meninggal dunia, tolong minta izin kepada atau sekarang pada saat saya hidup, minta izin kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, agar saya dikubur di sebelah Abu Bakar dan Rasulullah. Kalau beliau mengizinkan, kubur saya di situ. Kalau tidak, bawa saya di kuburan Baqiyah yang berada di pintu 22, 23 di Masjid Nabawi, sebelah-sebelahan dengan Masjid Nabawi. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya udah, saya kepingin simpan ini buat saya, tapi kalau Umar minta, nggak apa-apa, saya kasih. Coba bayangkan, mereka saling mencintai, saling menghargai, saling memuliakan. Ini istri baginda Rasulullah dan ini sahabat mulia Rasulullah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar diizinkan untuk dikubur di situ karena permintaan beliau jika dikabulkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya beliau dikubur di situ dan Sayyidah Aisyah setiap kali masuk area kuburan, Sayyidah Aisyah selalu berjilbab karena di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, dan itu mungkin tidak terjadi di setiap masa, hanya itu terjadi untuk 3 mereka Rasulullah dan 2 sahabatnya. Dan Rasulullah SAW dikubur, kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu setara dengan bahunya Rasulullah, kemudian kepalanya Sayyidina Umar setara dengan bahunya Sayyidina Abu Bakar. Berurutan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan itu hanya terjadi memang saat itu gitu. Tidak bisa kita samakan kondisinya dengan yang ada di Tidak sekarang. ada di tempat lain. Tidak terjadi. Tapi maaf, di area-area kuburan kadang-kadang para ulama, contoh ulama-ulama besar, para aulia, dia punya murid, punya khadim, punya pelayan, biasa mereka dikubur di sekitar ulamanya. Karena dia mengharapkan ini murid saya, sehidup semati kita bersama-sama. Itu yang mereka harapkan. Mereka mencari keberkahan, tidak ada masalah. Tapi jangan berpikir karena mereka ini pelayan ulama dan mereka ulama juga. Jangan berpikir kita ahli maksiat, kita dikubur sebelah ulama jadi masuk surga, itu tidak mungkin. Masya Allah, pembahasan kita pada segmen kali ini nih luar biasa. Semoga ini juga bermanfaat untuk pemirsa Hasanah dan juga saya tentunya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada pembahasan lain yang juga tidak kalah menariknya. Tetap di Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hasanah, kembali lagi di program Hasanah. Dan di segmen ini kita akan adakan tanya jawab video call. Ada pemirsa Hasanah yang sudah terhubung sama saya. Ini ada Mbak Wiwin. Dan langsung aja Mbak Wiwin, silahkan pertanyaannya terhadap Syekh Ahmad. Mbak Wiwin.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mau tanya sama Syekh, saya dan suami itu bergantung sakit. Saya pernah didiagnosa sakit tertentu, tapi setelah diperiksa hasilnya alhamdulillah normal. Kemudian belakangan ini saya merasa sekali di area perut bawah dan sudah melakukan pemeriksaan juga. Alhamdulillah juga hasilnya bagus, normal juga. Seperti itu. Kadang-kadang merasa sesak sore sepertinya. Terus pernah kita dan katanya kalau bisa seperti itu, matanya lihat ke atas gitu. Terus mengeluarkan suara tertentu sendiri, hanya diceritakan aja karena yang melihat suami dan keluarga. Itu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uwin. Semoga sehat selalu Terima kasih, Syekh. dan diberikan kesembuhan, kesehatan untuk ibu beserta keluarga insya-Allah. Nah, dari apa yang ibu ceritakan tadi, Mbak Uwin tadi, itu ada yang kurang pas atau kurang normal. Dalam arti ketika ibu bilang matanya ke atas, kemudian ada suara, ya, yang dikeluarkan oleh ibu dengan suara yang mungkin ibu sendiri tidak tahu, hanya disaksikan oleh keluarga, betul? Iya. Ya, maka ibu sama keluarga perlu diruqyah karena khawatir itu diganggu oleh jin. Ibu biasa sesak nafas tidak? Iya, Ustaz. Itu sebenarnya sesaknya itu tidak tanpa sebab, tapi sering itu menjelang maghrib atau malam Iya. bekerja. Iya, maka nanti insya Allah ketika diruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah, ibu nanti akan diberikan mungkin meminta minyak zaitun. Minyak zaitun yang dibacakan ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Nanti insya Allah minyak zaitun tersebut ibu akan uleskan ke dadanya, bagian dadanya sebelum tidur. Kemudian bisa di belakang kupingnya, dioleskan di belakang kuping, kemudian di bagian dada sama di pusar. Iya. Ya, biasa kan sakit perut ya? Iya, perut bagian bawah. Bagian bawah ya. Ya. Tapi di USG alhamdulillah bagus. Ya, maka nanti insya Allah minta diruqyah, ruqyah syar'i. Insya Allah akan meringankan, bahkan bisa menghilangkan apa yang ibu alami. Tapi kalau bisa jangan ruqyah sendiri. Kalau bisa ajak suami dan anak, biar kalian sekeluarga semua diruqyah. Nah, kalau bisa, ada gangguan nggak di dalam rumah? Keluhan di dalam rumah, iya. Ya, maka nanti minta rumah diruqyah sekalian. Ruqyah di rumah, kemudian ruqyah untuk ibu beserta keluarga. Kalau bisa sih diruqyah di dalam rumah langsung. Biar nanti rumah juga mendapatkan keberkahan daripada ayat-ayat ruqyah tersebut. Ya, dan mudah-mudahan insya Allah segera diberikan kesehatan, dan jangan lupa menjaga sholat, jaga wudhu, baca zikir pagi dan petang, tidur dalam keadaan wudhu, dan baca ayat Al-Kursi. Iya, Syekh. Dan bersedekah dengan niat Allah berikan kesembuhan. Diniatkan sedekahnya agar Allah berikan kesembuhan dan perlindungan dari segala kejahatan manusia dan jin. Iya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu sehat dan berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengalami itu, maksudnya kan saya juga soalnya kemarin sempat ketemu sama orang yang kena gangguan jin. Biasanya setelah mengalami gangguan seperti itu tuh kondisinya tuh bener-bener drop langsung kayak gitu. Kalau Mbak Win sendiri itu gimana? Ini Mbak, jadi jantungnya kayak tarik gitu Mbak, duk 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 gitu. Rasanya sih kayak gitu. Terus bangun itu bengong, masih belum ngeh apa yang terjadi. Enggak, saya bengong aja gitu. Mungkin Syekh kalau kayak gini sebenarnya kalau saya kan ini kayak Mbak Wiwin mengalami hal tersebut, begitu dibangunin harusnya tuh kayak gimana?
yang dilakuin sama Mbak Wiwin? Nabi SAW mengajarkan kita ketika beliau bangun tidur menghilangkan bekas tidur dari wajahnya dengan tangannya, ya, dengan tangannya. Kemudian beliau berzikir, beliau berwudu, lalu salat 2 rakaat karena beliau bangun tengah malam. Maka Mbak Wiwin bisa bangun menghilangkan rasa ngantuk dari wajahnya, kemudian bisa berzikir, berwudu dan salat 2 rakaat. Dalam sujud berbisik di bumi akan terdengar di langit. Insya Allah berdoa agar diberikan kesembuhan. Tapi yang saya lihat dari matanya di sini itu masih harus atau perlu diruqyah. Ya, karena saya lihat dari sini matanya masih kelihatan. Iya, Syekh. Ya. Insya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah. Berarti sesuai dengan anjurannya Syekh Ahmad, segera lakukan ruqyah syariah yang Mbak Wiwin ya. Sehat Iya, selalu Mbak insya Allah. Wiwin, salam buat keluarga, suami dan anak Mbak Wiwin. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ini pertanyaan yang tadi kan kalau saya jadi belajar dari Mbak Wiwin, sebenarnya jin itu mengganggu kita itu karena alasan tertentukah atau memang karena dia acak aja gitu mengganggu? Maksudnya kayak kalau kan tadi kan soalnya kan saya bilang selama tidak saling mengganggu ya udah gitu. Tapi kalau kayak gini kondisinya kayak contohnya Mbak Wiwin itu sebenarnya gimana sih, Syekh? Ya, gangguan jin itu bisa jadi karena kiriman orang. Dikirim dengan tugas tertentu untuk apa? Membuat dia sakit, membuat dia meninggal, membuat dia cacat dan lain sebagainya. Dan juga bisa jadi gara-gara jin itu menzalimi diri kita sendiri. Dia tidak tahu, dia menzalimi atau dia sayang atau cinta dengan kita. Seperti jin perempuan cinta dengan seorang laki-laki dari golongan manusia, atau jin laki-laki cinta dengan seorang perempuan, maka menghalangi dia untuk menikah, menghalangi dia punya keturunan dan lain sebagainya. Maka itu bisa jadi gara-gara kiriman orang, bisa jadi juga gara-gara memang dia berbuat zalim sendiri, karena bisa jadi karena ibadah kita lalai. Nah, Syekh, saya jadi penasaran. Kalau tadi jin yang suka dengan manusia, kalau kayak gitu tanda-tandanya seperti apa, Syekh? Soalnya ini kalau dari saya pribadi, saya pernah mimpi kayak seolah-olah saya tuh mau berhubungan badan tapi itu bukan sama suami saya kayak gitu. Kalau kayak gitu itu salah satu Itu jin. Itu permainan dari jin, maka membuat orang mimpi basah. Ya, itu jin mengganggu. Maka kita banyak berdoa dengan menjaga bacaan ayat kursi, berwudu lebih dahulu, baru kita tidur, karena kita akan terjaga dari gangguan jin. Maka ada malaikat menjaga kita sampai pagi. Masya Allah, saya ini nggak kerasa. Jadi waktu kita ini udah di penghujung acara, karena alhamdulillah juga kita udah banyak pembahasan, dan pembahasan-pembahasan ini yang memang juga dipertanyakan banyak sama pemirsanya Hasanah. Dan sekali lagi untuk pemirsa Hasanah yang memiliki pertanyaan, boleh langsung aja kirim komen di akun Instagram kita, yaitu Hasanah_T7. Di sana boleh bercerita apa aja, dan bagi pemirsa Hasanah yang beruntung, ceritanya nanti bisa saya bacakan atau bisa kita lakukan video call. Dan terima kasih sekali lagi untuk pemirsa Hasanah yang sudah menyaksikan Hasanah pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap juga jaga protokol kesehatan. Syekh, sekali lagi terima kasih. Kalau kayak gitu saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.